Oke guys, sebelum menonton jangan lupa subscribe. Subscribe bego. Ya, subscribe maksudnya. Awas. Kemana tuh bocah? Lah, panggilan tak terjawab dari Acil. Tumben-tumbenan dia nelpon pagi-pagi begini. Ada angin apa coba? Citra telepon balik nih. Diam semuanya, diam. Udah buruan angkat Cil, speaker biar kita dengar. Halo Cit, kamu di mana Cit? Halo Cil, kenapa nelpon tadi? Ada apa pagi-pagi nyariin saya? Begini, kamu lagi sama Aziza nggak? Atau kamu tahu posisi si Kipli sekarang di mana? Hah? Si Kipli? Aduh Cil, kagak usah nanyain anak itu deh. Semalam Aziza tuh udah ngamuk-ngamuk sama saya. Ngamuk gimana Cid? Beneran mereka ketemuan semalam? Ya kagak jadi ketemuan. Aziza bilang dia udah nungguin si Kipli sejam lebih di kafe sampai lumutan. Si Kiplinya kagak muncul-muncul. Ditelepon juga kagak diangkat. Akhirnya Aziza pulang dengan rasa jengkel. Kamu tahu sendiri kan Aziza orangnya gimana kalau udah di PHP-in gitu. Lah seriusan Cit? Tapi masalahnya dari semalam sampai pagi ini si Kipli juga kagak ada kabar sama sekali. HP-nya mati, nggak bisa dihubungin. Ya palingan itu bocah takut atau merasa bersalah, makanya mematikan HP. Atau jangan-jangan dia emang sengaja ngerjain Aziza. Ya nggak mungkin Cit, kamu tahu kan Kipli orangnya gimana. Dia bela-belain datang jauh ke Jakarta cuman buat ketemu Aziza. Masa iya sengaja ngerjain? Saya sama anak-anak panik banget nih. Takut si Kipli nyasar atau terjadi apa-apa di sana. Ya juga sih. Masa iya si Kipli tega banget begitu? Ya udah deh, gini aja. Kebetulan saya sama Aziza kan satu tempat kerja di kantor. Ini saya juga baru sampai kantor. Tunggu bentar, saya tanyain. Siapa tahu semalam si Kipli sempat ada ngehubungin dia lagi. Nah, siap Cit. Tolong banget ya. Tanya pelan-pelan. Kalau ada info apapun, langsung kabarin saya ya. Siap, tunggu aja. Aziza, saya mau nanya sesuatu, tapi kamu jangan emosi dulu ya. Nanya apaan? Kalau soal kerjaan, berkasnya udah di email. Tapi kalau soal si Kipli, please deh Cit, malas saya. Nah itu dia, justru soal Kipli Zah. Semalam pas kamu pulang dari kafe, dia nggak ada ngehubungin kamu. Atau mungkin tadi pagi ngechat kamu gitu. Boro-boro, kagak ada sama sekali. HP saya sepi, kayak kuburan. Maksud dia apaan coba? Katanya OTW, tapi ditungguin malah hilang di telan bumi. Saya ini ya, udah nahan capek abis kerja sampai rela kelaparan nungguin dia. Malah digantungin gitu aja. Zah, ini serius. Baru aja Acil nelpon saya sambil panik banget. Dia bilang si Kipli tuh sampai pagi ini kagak ada kabar sama sekali. HP-nya mati, kagak bisa dihubungi dari semalam. Hah? Serius kamu Cip? Tapi jujur semalam tuh pas udah di jalan pulang, HP saya beneran bunyi terus. Ada beberapa kali panggilan masuk dari nomornya Kipli. Lah terus kamu nggak angkat? Ya semalam saya emosi banget Cip. Pikiran saya udah kalap, kecapean abis kerja. Ditambah lagi gengsi karena merasa udah di PHP-in. Makanya tiap HP saya bunyi, sengaja saya nggak angkat. Aduh Aziza. Kok sekarang saya baru merasa berdosa banget ya Cip? Gimana kalau semalam dia nelpon itu sebenarnya lagi kebingungan nyariin saya? Atau lebih parah lagi, dia butuh pertolongan di jalan? Ya Allah, kalau sampai terjadi apa-apa sama si Kipli gara-gara gengsi saya semalam, mungkin saya nggak bakal bisa maafin diri saya sendiri, Cit. Udah Zah, jangan nyalahin diri sendiri dulu. Sekarang mending kamu coba telepon balik nomornya. Siapa tahu aja HP-nya udah aktif pagi ini. Ya iya, saya telepon sekarang. Ayo, please Kipli, angkat. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Aduh, nggak aktif nomornya, Cit.
Halo, dengan Polsek Palmera di sini. Ada yang bisa dibantu? Halo Pak, ini saya dokter yang menangani pasien kecelakaan atas nama Kipli dari Rumah Sakit Medika. Saya mau tanya, apakah pihak keluarga atau kerabat korban sudah berhasil dihubungi atau ditemukan? Waduh, belum dok. Saya barusan dari tempat rental motor tempat dia menyewa motor semalam. Tapi pemilik rental juga sama sekali tidak tahu kontak keluarganya. Yang ada dipegang cuma KTP aslinya yang beralamatkan Kampung Daglok. Belum ada satu kontak pun yang bisa dihubungi. Aduh, gawat Pak. Kondisi pasien saat ini sangat kritis dan butuh tindakan medis secepatnya untuk penanganan cedera kepalanya. Kalau kita harus menunggu keluarganya datang dari kampung, waktunya bisa terlalu lama dan berisiko fatal bagi keselamatannya. Begini saja dok, saya butuh tindakan secepatnya buat menyelamatkan nyawa anak itu. Silakan langsung lanjutkan penanganan medisnya sekarang juga tanpa perlu menunggu persetujuan keluarga korban. Tapi Pak, secara prosedur administrasi dan hukum rumah sakit, kami butuh tanda tangan pihak yang bertanggung jawab atau keluarga. Pihak keluarga biar urusan nanti. Silakan lanjutkan operasinya, biar saya yang bertanggung jawab ke depannya. Oke, baik Pak. Kalau Bapak sudah memberikan jaminan dan izin penuh, kami akan segera siapkan tim medis untuk tindakan darurat sekarang juga. Terima kasih Pak. Halo, coba cek HP kamu sekarang. Saya udah kirim foto truk. Tolong cepat cari dan lacak siapa pemilik dari truk itu. Soalnya sampai pagi ini nggak ada satupun pemilik atau sopirnya yang datang buat ngambil. Saya tunggu kabar secepatnya. Citra ngechat saya nih. Baca Cil, baca yang keras. Katanya, Cil, gue udah nanyain Aziza. Ternyata semalam mereka beneran nggak sempat ketemu sama sekali. Aziza bilang semalam Kipli sempat nelpon beberapa kali pas Aziza lagi di jalan pulang. Tapi kagak diangkat-angkat gara-gara Aziza masih emosi. Sekarang Aziza malah panik parah, merasa bersalah banget. Nah, tuh kan, bener kata saya kemarin, Kipli bisa jadi tersesat. Aduh, ribet nih urusannya kalau sampai hilang di Jakarta. Apalagi nomornya nggak aktif. Bentar, masih ada lanjutannya nih. Nanti sepulang kerja sore ini, saya sama Azza mau langsung meluncur nyari si Kipli ke daerah yang terakhir Kipli sebut. Cil, balas WA si Citra, katakan ke Citra untuk selalu berkabar gimana kondisi di sana. Kalau butuh bantuan, mau tidak mau besok kita langsung terbang ke Jakarta juga. Topik, kamu seriusan? Kamu yakin mau nekat ke Jakarta juga? Iya Topik, Jakarta itu jauh. Ongkosnya juga kagak murah. Saya pun udah beberapa bulan tinggal di sana, masih linglung kalau soal jalan. Ya, kalau sampai ada apa-apa sama Kipli, ya kita harus ke sana. Walaupun itu bukan perjalanan dekat, tapi siapa lagi yang mau bantu si Kipli? Kasihan tuh anak, di sana dia sendirian, kagak punya siapa-siapa. Ya bener juga sih, kasihan si Kipli. Udah, saya udah balas nih. Ya udah, sekarang kita tunggu kabar dari Citra dan Aziza dulu sore nanti. Semoga aja si Kipli cuman kecapean terus ketiduran di suatu tempat. Citra dan Aziza kemana? Kok tiba-tiba nggak ada? Bagaimana? Sudah keluar data pemilik truk yang foto plat nomornya saya kirim tadi? Sudah Komandan, tapi jujur saya malah jadi makin bingung sama data yang keluar ini. Hah? Bingung kenapa? Apa truknya bodong? Atau plat nomornya palsu? Bukan Komandan, plat nomornya asli terdaftar, truk itu milik sebuah perusahaan logistik. Tapi anehnya lokasi PT atau kantor pusat logistik itu sama sekali bukan di Jakarta, melainkan jauh di daerah perkampungan di luar daerah. Logistik dari luar daerah masuk Jakarta ya? Masuk akal saja kalau lagi mengantar barang. Masalah utamanya bukan itu Komandan. Saya sudah cek latar belakang pemilik PT logistik tersebut. Menurut database kepolisian, pemilik perusahaan itu sudah ditangkap dan masuk penjara sejak bulan lalu. Hah? Ditangkap kasus apa?
kasus besar komandan, penyelundupan barang terlarang, dan keterlibatan dalam kasus pembunuhan berencana. Perusahaannya sendiri sebenarnya sudah dibekukan oleh pihak berwajib. Tunggu. Kalau pemiliknya sudah di dalam penjara dan operasinya dibekukan, kenapa truk itu bisa berkeliaran sampai ke Jakarta? Siapa yang membawanya? Nah, itu dia yang bikin janggal komandan. Pusing saya. Urusan truk bodong itu nanti dulu. Lebih baik sekarang kamu fokus lacak KTP anak korban kecelakaan ini. Cari data keluarga, orang tua atau kerabatnya yang bisa dihubungi secepatnya. Rumah sakit butuh kepastian dan kita butuh pihak keluarga untuk memproses tindak lanjutnya. Siap komandan, saya input nicknya ke sistem kependudukan sekarang juga. Ayo Neng, mau makan di sini apa dibungkus? Satenya masih hangat, dagingnya tebal-tebal. Ban, kami cuma mau numpang nanya. Yah, kirain mau beli sate. Maaf ya Ban, nanti deh kita pasti beli kalau orang yang Cika cari ini udah ketemu. Emang lagi nyari siapa sih Neng? Ini Ban, Abang pernah lihat cowok ini nggak di sekitar sini? Katanya dia baru ngekos di daerah Palmera. Sebentar. Muka anak ini... Nah iya, abang ingat kemarin abang pernah lihat orang ini sekali. Dia naik Vespa Matic warna merah. Dia lewat di sini. Wah beneran Ban? Terus Ban, abang tahu nggak dia pergi kemana? Atau terakhir lihat di jalan ke arah mana? Waduh, kalau soal itu abang nggak tahu Neng. Abang cuma lihat dia lewat sekali aja kemarin sore. Pas dia lagi pelan-pelan naik Vespa merahnya, kayak orang bingung nyari alamat. Habis itu ya kakak lihat lagi. Aduh. Oh gitu ya Bang. Ya udah deh, terima kasih banyak ya info singkatnya. Kita permisi dulu. Yah, masa langsung pergi? Makan sate dulu lah Neng. Beli 1 porsi juga nggak apa-apa kok. Ya udah deh Bang. Berhubung abang udah berinfo sedikit, bungkusin gue porsi aja deh. Kebetulan lapar juga nih dari tadi keliling muter-muter. Nah gitu dong, siap Neng, ditunggu ya. Satenya racikan spesial biar rasa capeknya hilang. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Nomornya tetap kagak aktif dari semalam. Kemana sebenarnya si Kipli ini? Pusing kepala saya. Kalau cuman diam di rumah begini, mending saya cari angin sebentar. Siapa tahu pikiran bisa sedikit adem. Astaga, kok baru saya ingat sekarang sih? Ya Allah, Fadil tolol banget sih. Kipli kan ngekos di tempat lama saya pas di Jakarta dulu. Dia kan minta nomor ibu kos dari saya. Halo Fadil, tumben amat kamu nelpon ibu. Ada apa Fadil? Halo Bu Kos, sehat kan Bu? Hehehe, iya nih, mau basa-basi dikit sekalian silaturahmi. Halah, sok-sokan silaturahmi. Pasti kamu ada maunya kan? Hehehe, tahu aja sih Ibu. Bu, mau nanya, kemarin ada anak baru yang masuk ke kosan Ibu nggak? Namanya Kipli. Nah iya, anak baru itu emang aku temannya kamu Fadil. Dia dapat nomor ibu kan dari kamu. Wah beneran Bu? Terus si Kipli ada di kamarnya nggak sekarang Bu? Yah, kagak ada Fadil. Itu anak aneh banget. Kemarin dia datang siang, cuman buat taruh barang. Terus sorenya ibu lihat dia keluar lagi. Dari semalam sampai sekarang, tuh anak kagak pulang-pulang. Kamarnya masih kosong melompong. Barang-barangnya doang yang ada di dalam. Kenapa emangnya Fadil? Nggak apa-apa Bu. Ya udah, makasih infonya ya Bu.
Nanti kalau Kipli pulang, tolong kabarin Fadil ya, Bu. Oh iya, nanti saya kabarin kalau dia udah pulang. Fadil. Om. Om mau kemana? Ini Fadil, saya lagi cari angin. Perasaan Bapak dari semalam kagak enak banget. Kamu ada dapat kabar soal si Kipling nggak? Dari semalam nomornya kagak bisa dihubungi sama sekali. Oh, soal Kipli ya, Om. Tadi anak-anak sempat bilang kalau sinyal di daerah tempat Kipli itu emang lagi jelek banget, Pak. Katanya pemancar di sana lagi ada perbaikan. Serius kamu Fadil? Bukan karena terjadi apa-apa sama dia kan? Kagak ada apa-apa, Om. Aman kok. Si Kipli kan anaknya cerdik. Pasti dia lagi sibuk aja urusan di sana. Bapak tenang aja, jangan dipikirin banget, nanti malah sakit. Alhamdulillah kalau begitu. Ya udah deh kalau aman. Pak, saya pamit duluan ya. Ini ditungguin sama si Dea di rumah. Disuruh buru-buru beli susu buat bayi saya. Udah nangis katanya dari tadi. Oh iya, hati-hati di jalan Fadil. Siap, Pak. Mari. Iya, halo, kenapa Cil? Halo Cit, gimana Cit? Udah ada kabar tentang Kipli belum? Waduh, kami belum dapat info banyak Cil. Ini saya sama Aziza masih di jalan. Masih keliling menyusuri daerah Palmerah. Tadi sempat nanya ke tukang sate di sekitaran sini. Dia emang pernah ngeliat Kipli lewat kemarin sore. Naik Vespa merah katanya. Tapi habis itu kagak tahu lagi kemana. Aduh, berarti fix si Kipli emang udah sempat nyampe ke Palmerah kemarin sore. Terus sekarang kamu berdua mau nyari kemana lagi? Ini kita mau coba jalan pelan-pelan ke arah kafe tempat janjian mereka ketemu semalam, Cil. Sini Cil, saya mau bicara. Cit, ini saya Topik. Pokoknya kamu sama Aziza tetap hati-hati ya di sana. Kalau udah makin malam dan kagak ketemu juga, mending kamu berdua balik aja dulu. Jangan nekat. Iya Topik, tenang aja. Aziza juga dari tadi cemas banget nih. Dia merasa bersalah banget gara-gara semalam teleponnya Kipli kagak diangkat. Saya udah pikir panjang dari tadi, Cit. Kita di kampung cuma bisa nunggu dan menerka-nerka, kagak bakal menyelesaikan masalah. Jadi fix, besok pagi saya sama anak-anak langsung berangkat ke Jakarta juga. Hah? Seriusan kamu Topik? Kamu bertiga mau ke Jakarta besok pagi? Serius Cit, saya nggak tega ngebayangin si Kipli sendirian di sana kalau terjadi apa-apa. Besok penerbangan paling pagi, saya langsung meluncur sama Acil, Fadil dan Santo. Nanti pas sampai Jakarta kita langsung ketemuan aja. Bener Cit, mending kita turun tangan langsung bantu nyari. Sekalian ketemu kamu gitu. Ya udah, kalau itu mau kalian, nanti kabarin saya jam berapa kalian landing di Jakarta. Biar saya sama Aziza yang jemput kalian di bandara. Siap Cit, ditunggu kabarnya terus ya malam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cil, kasih tahu Fadil sama Santo sekarang. Suruh mereka siap-siap. Besok pagi kita berangkat ke Jakarta. Aduh Aziza, ini udah mau malam nih. Kita mau nyari kemana lagi? Muter-muter Palmerah juga kagak ada hasil. Cit, gimana kalau kita coba cari info ke kafe tempat saya janjian ketemu sama Kipli kemarin? Siapa tahu ada pelayan atau tukang parkir di sana yang sempat ngelihat dia. Nah, bener juga. Kenapa nggak dari tadi kita ke sana? Yaudah, ayo langsung meluncur ke sana. Halo Mbak, selamat malam. Mau janjian ketemu sama cowok yang kemarin itu lagi ya Mbak? Bentar Kak. Kakak emangnya tahu sama cowok yang saya tungguin kemarin? Ya tahu lah Mbak. Soalnya kemarin kagak lama setelah Mbak pergi, cowok itu juga datang. Dia masuk tergesa-gesa banget. Mukanya panik sambil ngos-ngosan nyari Mbak. Wah, serius Kak? Terus habis itu dia pergi kemana lagi Kak?
Setahu saya, pas saya bilang Mbak baru aja pulang, dia langsung lari keluar buat ngejar Mbak. Tapi saya nggak tahu pasti dia ngejar ke arah mana. Saya kirain mah kalian berdua udah ketemuan semalam. Cip, ternyata dia ngikutin saya. Aduh, dapat info bukannya bikin makin jelas, malah bikin makin pusing kita. Si Kipli ini bertingkah kayak anak kecil aja sih. Pakai acara hilang-hilang segala. Aduh. Udah Zizah, mending sekarang kita balik aja dulu. Udah makin malam nih. Muter-muter dalam kondisi begini juga kagak bakal efektif. Tapi Cik, saya merasa bersalah banget nih. Iya, saya paham. Tapi besok aja kita lanjut nyarinya. Sekalian bareng Topik dan anak-anak kalau mereka udah nyampe di Jakarta. Lagian besok pagi kita kan harus masuk kerja lagi. Ntar kalau kita sakit malah makin berabe urusannya. Ya udah deh Cik. Ya udah kita balik aja sekarang. Saya minta maaf banget ya, nggak bisa ikut terbang ke Jakarta bareng kalian. Bukannya saya nggak mau bantuin cari Kipli, tapi kalian tahu sendiri kan, saya punya bayi kecil. Kasian deh ya, kalau harus ngurus anak bayi sendirian di rumah. Santai aja Fadil, kita bertiga paham banget kok. Tugas kamu sekarang kan jaga anak istri kamu baik-baik di rumah. Urusan nyari Kipli Jakarta serahin ke kita bertiga. Ya Fadil, kagak usah merasa bersalah begitu. Yang penting doa kamu dari rumah buat kita sama Kipli ya. Oh iya Fadil, jangan lupa ya, kunci mobil saya tolong kasih ke ibu saya. Parkirin aja di depan rumah. Siap Topik, aman. Nanti habis dari sini langsung saya antar ke rumah kamu. Oh iya, satu lagi. Saya udah hubungi ibu kos saya yang di Palmera kemarin. Saya udah bilang kalau kalian bertiga mau datang dan nginep di sana. Katanya udah disiapin kamar buat kalian. Lokasi persisnya udah saya kirim di grup WhatsApp ya. Mantap Fadil, berarti kita nggak perlu pusing nyari tempat nginep lagi pas sampai sana. Ya udah, pintu boarding udah mau dibuka nih. Kita masuk dulu ya Fadil. Doain semoga Kipli cepat ketemu. Pasti bro, hati-hati di jalan. Kabarin terus di grup kalau udah landing. Citra, Aziza, kalian tahu kenapa saya panggil ke sini kan? Iya tahu Pak, soal kemarin siang. Bagus kalau tahu. Kemarin siang kalian kemana? Jam kerja baru selesai jam 5 sore. Tapi jam 2 siang kalian berdua sudah hilang, kagak ada di ruangan. Pekerjaan juga belum beres semua. Ada alasan apa sampai kalian berani bolos jam kerja? Mohon maaf Pak sebesar-besarnya. Kemarin kami benar-benar dalam kondisi darurat. Teman dekat kami yang baru datang dari kampung tiba-tiba hilang kontak di jalan kemarin Pak. Iya Pak, nomor HP-nya gak aktif sama sekali. Dan kami cemas banget terjadi apa-apa sama dia di jalan. Makanya kemarin siang kami kebelet keluar buat coba cari keberadaannya di daerah Palmera. Ya, saya paham kalian cemas sama teman kalian. Tapi bagaimanapun juga ini lingkungan profesional. Harusnya kalian izin resmi dulu, bukan main kabur begitu aja. Maafkan kami Pak. Kami jadi tidak akan mengulangi dia lagi. Ya sudah, untuk kali ini saya beri teguran lisan. Surat peringatan belum saya keluarkan, tapi jangan sampai terulang lagi ya. Sekarang kembali ke meja kerja kalian. Makasih ya Pak. Kalau begitu kami pamit ya, mau lanjut kerja. Kalian berdua habis diinterogasi ya? Lagian kalian kemarin ngapain sih sampai bolos kerja segala? Saya nyariin kalian berdua di ruangan, tiba-tiba hilang. Aduh, ceritanya panjang. Intinya ini tentang si Kipli. Sampai sekarang dia hilang kontak. Kemarin sore tuh kita keluar nyari dia ke daerah kos-kosannya di daerah Palmera. Hah? Hilang? Maksudnya kakak bisa dihubungi atau gimana Zah? Iya, dari semalam nomornya mati. Terakhir dia mau ketemuan sama saya, tapi gara-gara ada salah paham, dia malah hilang kabar sekarang. Ya ampun, seriusan? Ya udah, sabar ya Zizah.
Semoga aja tuh cowok cuman kehilangan sinyal atau HP-nya doang kecopetan. Nanti kalau butuh bantuan apa-apa, kabarin saya juga. Dokter, bagaimana kondisi pasien? Bagaimana hasil operasinya? Alhamdulillah, Komandan. Proses operasinya berjalan lancar. Pendarahan di kepalanya berhasil kita tangani. Dan cedera di dadanya sudah kita stabilkan. Alhamdulillah, berarti bahayanya sudah lewat ya dok? Secara fisik dan tindakan medis utama sudah selesai, Komandan. Tapi untuk saat ini pasien masih belum sadarkan diri. Kita tinggal menunggu masa pengaruh obat biusnya habis. Setelah itu baru kita pantau bagaimana proses respons dan kesadarannya begitu dia bangun. Kira-kira berapa lama lagi ya dok obat biusnya hilang? Soalnya kami butuh keterangan dari korban untuk mengusut kasus kecelakaan ini. Kemungkinan beberapa jam ke depan dia udah sadar. Tapi saya minta tolong banget ya Pak. Begitu dia sadar nanti jangan langsung ditekan dengan pertanyaan yang berat-berat dulu. Kondisinya masih sangat lemah dan trauma pasca benturan keras. Baik dok, yang penting nyawanya selamat dulu. Terima kasih banyak atas penanganannya dokter. Sama-sama Pak. Kalau begitu pasien akan segera dipindahkan ke ruangan perawatan insentif. Permisi. Baguslah kalau dia selamat. Sekarang tinggal tunggu anak ini bangun. Halo Cip, saya sama anak-anak udah sampai Jakarta nih. Kamu di mana? Kamu sama Aziza bisa jemput kita sekarang di bandara nggak? Aduh, Jin, saya nggak bisa kalau siang begini. Tadi pagi aja saya sama Aziza baru kena sempel habis-habisan sama orang bos gara-gara bolos kemarin siang untuk mencari si Kipli. Wah, seriusan kamu? Sampai kena tegur? Iya, kita berdua benar-benar nggak bisa keluar kantor sama sekali sebelum jam pulang. Kalau Wen kabur lagi siang ini, bisa-bisa kena surat peringatan atau malah dipecat. Ya udah Cid, nggak apa-apa, jangan nekat keluar. Mending kita janjian ketemu nanti sore aja pas kalian berdua udah balik kerja. Makasih ya Pik, pengertian banget kalian bertiga. Nanti sore jam 5, saya sama Aziza langsung meluncur ke kosan tempat kalian nginep. Siap Cip, kita bertiga jalan duluan aja. Naik taksi ke daerah kosan Palmerah yang direkomendasiin Fadil. Nanti sore kita ngumpul di sana aja. Oke cu, hati-hati kalian ya di jalan. Gimana Cil? Mau pada kemana mas? Kita mau ke daerah Palmerah Pak. Kita mau pergi di sebuah kos-kosan daerah sana. Oh, Palmerah. Siap mas, silakan langsung naik aja di mobil saya. Oh yaudah, ayo. Lagi hiburan atau ada urusan kerjaan nih kalian? Kelihatannya bukan orang Jakarta asli ya? Iya Pak, kami baru aja datang dari kampung. Tepatnya Kampung Daglok. Hah? Kampung Daglok mas? Iya Pak, kenapa emangnya? Bapak tahu Kampung Daglok ya? Atau Bapak dari Kampung Daglok juga yang merantau Jakarta? Enggak. Cuman kebetulan banget beberapa hari yang lalu saya juga sempat ngebawa penumpang dari Kampung Daglok mas. Anaknya masih muda juga, ya mungkin seumuran kalian. Hah? Seriusan Pak? Namanya siapa Pak? Ingat nggak? Aduh, namanya saya lupa mas. Soalnya kan penumpang banyak. Tapi yang paling saya ingat, anak itu waktunya datang ke Jakarta netat mau ketemu sama pujaan hatinya. Topik, kakak salah lagi. Itu pasti si Kipli. Wah iya Pak, pasti itu teman kami. Bapak tahu tidak di mana anak itu sekarang? Dia baik-baik saja kan Pak? Wah, kalau sekarang dia di mana saya kurang tahu persis mas. Tapi kemarin saya sempat nurunin dia di sebuah kos-kosan di daerah Palmerah juga. Itu kan alamat kosan yang dikasih tahu sama Fadil juga. Tempat kita mau sampai bentar. Wah gila, berarti taksi ini yang ngantar kita ke tempat kos yang sama dengan yang disewa Kipli. Dan taksi ini juga yang Kipli tumpangi kemarin. Oh, kalian mau ke kosan itu juga ya? Pas banget, sebentar lagi kita sampai. Kalian bertiga pasti teman-temannya si Fadil ya yang mau nginep. Iya Bu, betul. Kami bertiga temannya Fadil dari kampung. Iya, Fadil sudah telepon saya tadi pagi kalau kalian mau datang.
pasti kalian capek ya dari kampung langsung ke sini, perjalanan jauh. Tapi ngomong-ngomong soal Fadil dan kalian ke sini, kalian ini sebenarnya ke Jakarta ada urusan apa ya? Jadi begini Bu, sebenarnya tujuan utama kami bertiga datang ke Jakarta ini karena lagi nyari teman kami yang satunya lagi, namanya Kipli Bu. Hah? Kipli? Maksudnya anak yang baru nyewa kamar di sini kemarin itu? Iya Bu, betul. Anak itu yang lagi kami cari-cari dari kemarin. Dia hilang kabar semenjak sampai Jakarta. Ya ampun, pantas aja kemarin si Fadil nelfon nanyain soal si Kipli. Terus kalian sekarang datang nyusul ke sini, emangnya ada apa sama si Kipli nak? Ibu beneran tidak tahu apa-apa soal kejadiannya. Dia hilang kontak sejak dia sampai Jakarta Bu. Nomornya mati. Padahal katanya dia mau ketemuan sama seseorang di sini. Tapi sampai sekarang malah nggak ada kabar sama sekali dan kamarnya ternyata kosong di sini. Aduh, astaga, pantesan kemarin malam kamarnya sepi banget. Kemarin, dia cuma datang siang terus taruh barang. Terus malamnya pergi bawa motor Vespa merah. Sampai sekarang belum balik tuh amat. Nah itu dia masalahnya Bu. Kami nekat langsung ke Jakarta hari ini. Ya udah kalau begitu, kalian mending istirahat dulu di kamar. Perjalanan jauh pasti bikin badan pegel-pegel. Kamar buat kalian kebetulan pas banget ada di samping kamarnya si Kipli. Wah, pas banget kalau begitu. Makasih ya Bu. Iya, masuk aja ke dalam. Istirahat dulu sambil nunggu sorean nanti. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu. Lapor komandan, data KTP atas nama Kipli sudah berhasil diakses dari sistem kependudukan. Saya juga sudah mendapatkan nomor kontak orang tuanya. Wah, kerja bagus. Tunggu, saya ke sana sekarang. Halo, Assalamualaikum. Ini siapa ya? Waalaikumsalam, selamat sore. Apakah betul ini dengan orang tua dari saudara Kipli? Iya, betul Pak. Saya bapaknya. Ada apa ya Pak? Anak saya Kipli, kenapa? Bapak mohon tenang dulu ya. Saya dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya Jakarta. Ada apa sih Pak dengan Kipli? Apa anak saya mencuri di Jakarta sampai ditangkap polisi? Kami ingin mengabarkan bahwa anak Bapak, saudara Kipli, mengalami kecelakaan lalu lintas di daerah Jakarta. Saat ini korban sedang dirawat di rumah sakit. Hah? Kecelakaan Pak? Anak saya? Jadi Kipli gimana kondisinya sekarang Pak? Iya Pak, saat ini korban sudah selesai menjalani tindakan operasi dan dalam penanganan medis ketat di RSUD Jakarta. Mohon Bapak dan pihak keluarga segera menyusul ke Jakarta untuk mendampingi pasien. Ya Allah, Kipli. Aduh. Iya Pak, terima kasih infonya. Saya berangkat ke Jakarta sekarang juga Pak. Ya Allah, Kipli nak. Pantas saja dari kemarin malam, dari Bapak terasa sesak banget. Pikiran Bapak kagak tenang. Kamu jauh-jauh pergi ke Jakarta untuk mencari kerja malah dapat musibah begini. Tunggu saya Kipli, berapapun ongkosnya saya akan ke sana. Topik Jin San, akhirnya kalian nyampe juga. Cit, Zah, gimana di kantor tadi? Aman kan? Aman Topik. Cuman tadi pagi sempat dimarahin bos gara-gara kemarin sore kita mikat bolos nyari Kipli. Tapi jujur pikiran saya tidak bisa fokus sama sekali dari tadi. Sama Aziza, kita bertiga juga pas nyampe kosan ini kaget banget. Pas naik taksi dari bandara, sopirnya malah cerita kalau kemarin dia sempat ngantar cowok dari kampung Daglok ke kosan ini. Ternyata emang bener ini tempatnya Kipli. Semua gara-gara saya. Semalam pelayan kafe bilang pas saya balik Kipli beneran datang dan lari ngejar saya. Setelah itu dia hilang kontak sama sekali. Ini udah 24 jam lebih. Si Kipli kagak ada kabar sama sekali. HP-nya mati, kosannya kosong.
Dan kita udah nanya-nanya di sekitaran sini, muter-muter kagak nemu petunjuk apa-apa lagi. Terus sekarang rencana kita gimana? Mau nyari ke daerah mana lagi? Kota ini gede banget. Saya udah mikir dari tadi. Menurut saya mending sekarang kita langsung lapor ke polisi aja. Hah? Lapor polisi? Aduh, Topik, saya sih kurang yakin kalau lapor polisi bakal efektif sekarang. Lagian prosedur di kepolisian kadang ribet dan makan waktu. Tapi Cil, ini kan situasi darurat. Kipli itu orang baru di Jakarta. Dia kagak paham jalanan sini. Bener kata Samputin. Lagian tak ada salahnya kita coba aja lapor ke polisi dulu. Siapa tahu data atau plat nomor Vespa yang dipakai Kipli bisa dilacak sama pihak berwajib. Ya Cil, daripada kita cuma jalan muter-muter tanpa arah yang jelas di jalan Jakarta, nanti setelah lapor ke polisi kita baru lanjut nyari lagi di sekitaran jalan utama Palmerah kalau memang dari polisi belum ada petunjuk. Setuju. Kita bagi tugas nanti. Yang penting sekarang kita ke polsek atau polda terdekat dulu buat bikin laporan resmi orang hilang. Ya udah deh, kalau emang itu kesepakatan kalian, semoga aja polisi di sini gercep bantu nyari Kipli. Ya udah, kagak usah buang-buang waktu lagi. Sekarang kita semua berangkat ke kantor polisi. Tunggu dulu. Mau kemana ini? Ramai-ramai begini masuk ke dalam kantor polisi. Ada urusan apa? Selamat sore Pak. Maaf mengganggu. Kami mau buat laporan orang hilang Pak. Teman kami dari kampung ke Jakarta tiba-tiba hilang kontak. Oh gitu ya. Ya sudah. Kalau mau bikin laporan, siapa orang aja yang mewakili masuk ke dalam buat diwawancara petugas. Yang sisanya tunggu di sini aja. Jadi siapa ini yang masuk? Kamu aja Topik, kamu kan yang paling tenang kalau mau bicara. Ya Topik, mending kamu aja. Kalau Acil yang masuk, entar malah kagak nyambung diwawancarai sama polisi. Emang mending Topik aja. Ya Topik, kamu aja yang masuk urus laporannya. Ya udah, kalian tunggu di luar ya. Jangan kemana-mana, tunggu saya keluar. Oke mas, sebutkan nama lengkap, umur dan ciri-ciri fisik teman mas yang hilang itu secara detail. Nama lengkapnya Kipli Pak. Umur 22 tahun, ciri-cirinya kulit somatang, rambutnya agak cingkrat dikit, lurus, tipis, badannya tegak, nggak terlalu tinggi. Terakhir kali dia pergi bawa Vespa Matic merah Pak. Sebentar. Siapa tadi namanya mas? Kipli, bawa Vespa Matic merah. Iya Pak, betul. Bapak tahu sesuatu soal teman saya? Sepertinya ciri-ciri yang mas sebutkan ini persis sama kayak korban kecelakaan yang dipangani sama si Garaka. Halo bro, kamu masih di ruang lalu lintas enggak? Coba kamu turun ke ruang SPKT sekarang deh. Ini ada warga dari kampung yang lagi bikin laporan orang hilang. Tunggu ya mas. Oh, ini mas yang bikin laporan orang hilang atas nama Kipli. Iya pak, ini orangnya. Katanya dia teman Kipli. Iya Pak, betul. Saya Topik, sahabatnya Kipli. Gimana kabar teman saya Pak? Saya dengar tadi Bapak bicara soal kecelakaan. Apa benar dia kecelakaan Pak? Mas Topik, tolong tenang dulu ya. Kemarin saya mengolah TKP kecelakaan tunggal di daerah perbatasan Palmerah. Korban mengendarai motor Vespa Matic berwarna merah dan menabrak truk yang parkir. Coba Mas perhatikan baik-baik. Apakah betul ini KTP milik teman Mas? Ya Allah, iya Pak, ini benar KTP-nya si Kipli. Waduh. Jadi begini Mas, kejadiannya kemarin malam. Korban menabrak truk yang parkir di pinggir jalan dan mengalami luka yang cukup serius. Saat ini korban sudah terbaring di rumah sakit dan tadi pagi sudah selesai menjalani tindakan operasi. Hah? Operasi Pak? Terus kondisi Kipli sekarang gimana Pak? Dia selamat kan Pak? Alhamdulillah nyawanya masih berhasil diselamatkan oleh tim medis.
Saat ini dia sedang dirawat insentif di RSUD dan kami tinggal menunggu dia sadar dari efek obat biusnya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Alhamdulillah ya Allah, untung masih selamat. Sekarang Mas Topik dan teman-teman bisa langsung menuju RSUD untuk mendampingi korban. Baik Pak, terima kasih banyak infonya. Saya dan teman-teman mau langsung meluncur ke sana sekarang. Gimana Topik? Polisi ngomong apa? Ada petunjuk nggak? Topik, Kipli gimana? Dia ketemukan? Teman-teman, polisi udah nemuin Kipli. Alhamdulillah. Jadi di mana dia sekarang Topik? Kenapa HP-nya tidak aktif? Kipli ternyata kecelakaan. Dia tabrak truk yang parkir. Hah? Kecelakaan? Ya Allah, Kipli. Ini semua gara-gara saya, Chip. Ini salah saya. Kecelakaan? Astagfirullahaladzim. Terus kondisinya gimana sekarang? Dia tabrak truk yang parkir di pinggir jalan pakai Vespa merah itu. Tadi pagi udah selesai dioperasi di bagian kepalanya. Untung nyawanya masih selamat. Tapi sampai sekarang dia belum sadar gara-gara efek obat bius. Ya Allah, Kipli kasihan banget tuh anak. Polisi ngasih tahu kita buat langsung datang ke RSUD Jakarta sekarang. Udah Zah, yang penting Kipli selamat. Kita bersyukur banget dia masih hidup. Udah, kagak usah buang-buang waktu lagi. Ayo meluncur ke rumah sakit sekarang juga. Mas, pangkalan angkot yang mau ke arah rumah sakit sebelah mana ya? Saya buru-buru, anak saya lagi kritis di rumah sakit. Waduh, Bapak baru dari kampung ya? Di bandara ini kagak ada angkot, Pak. Angkot mah kagak boleh masuk ke sini. Adanya ya taksi, bus, atau travel. Hah? Kagak ada angkot? Terus orang Jakarta kalau mau pergi-pergi caranya gimana? Apa lari maraton tiap hari? Ya naik taksi kayak saya ini, Pak. Mau lari ke Jakarta, bisa pingsan Bapak sebelum sampai. Ya sudah, terserah. Antarkan saya ke RSUD Jakarta sekarang. Cepetan Mas, anak saya lagi dioperasi. Ya udah, ayo Pak, saya antar. Nah, sudah sampai Pak. Total argo 150.000. Mau bayar cash atau QRIS Pak? Hah? Chris? Chris siapa tuh Mas? Saya nggak punya kenalan orang Jakarta namanya Chris. Bukan orang Pak, itu QRIS. Bapak tinggal scan barcode ini pakai HP. Nanti uangnya langsung pindah dari rekening Bapak ke rekening saya. Hah? Scan rekening Mas? HP saya aja cuman buat pakai SMS saja. Sudah, ini uangnya 200.000. Ambil aja kembaliannya. Yang penting saya mau masuk lihat anak saya sekarang. Ya, dasar bapak-bapak. Orang tua di Jakarta sudah zamannya digital. Dia masih zaman barter. Kalau begitu saya pamit ya Pak. Mari. Oke, makasih ya. Lihat deh itu. Itu bukannya Bapak Kipli ya? Lah, iya, itu Om Danu. Om Danu. Astaga, Topik, Acil, Santo, kalian. Ternyata kalian sudah di sini juga ya. Kenapa nggak barengan aja kalau gitu? Aduh. Iya Om, kita baru dari kantor polisi. Dapat kabar Kipli dirawat di sini. Bapak kok bisa cepet banget nyampe Jakarta? Gimana nggak cepat, Topik? Tadi pagi polisi nelpon Bapak ngasih tahu Kipli kecelakaan. Bapak langsung lari nyari travel ke bandara. Tadi dari bandara Bapak nggak tahu mau naik apa. Sampai keliru nyari angkot segala. Aduh Om, di bandara mah kagak ada angkot. Gimana keadaan si Kipli, Topik? Kalian udah lihat dia nggak? Anak saya selamat kan, Topik? Om, maafin Aziza ya Om. Ini semua gara-gara Aziza sampai Kipli jadi kayak gini. Udah nak, jangan ngomong gitu. Ini udah musibah. Yang penting sekarang kita lihat dulu keadaan Kipli di dalam. Betul Pak, kata polisi Kipli udah selesai dioperasi dan sekarang dirawat di ruang ICU. Ayo Pak, kita masuk bareng-bareng. Nah, untung ada kalian. Dari tadi saya kebingungan di sini. Yah, bingung kenapa Om? Saya nggak tahu pintu masuknya yang mana dan cara bukanya gimana. Saya lihat nggak ada pintu, semuanya kaca doang. Ya, emang gitu Pak di kota. Pintunya rata-rata dari kaca semua, biar estetik. Ya udah, kalau gitu ayo masuk bareng. Saya udah penasaran.
Permisi dokter, maaf dok, kami keluarga dan teman-temannya Kipli. Bagaimana kondisi Kipli sekarang dok? Dokter, saya bapaknya Kipli. Anak saya gimana kondisinya dok? Dia selamatkan dok. Bapak dan adik-adik semuanya, tolong tenang dulu ya. Pasien atas nama Kipli sudah selesai menjalani operasi pendarahan di kepala. Alhamdulillah, tanda-tanda vitalnya stabil dan proses operasinya berjalan lancar. Terus, apa dia udah sadar dok? Saat ini pasien masih berada di bawah pengaruh obat bius pasca operasi. Kita sedang menunggu reaksi fisiknya. Begitu obat biusnya habis secara bertahap, benturan di kepalanya memang cukup keras, tapi secara umum kondisi fisiknya aman dan sudah melewati masa kritis. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih banyak dokter. Dok, apakah boleh kami masuk ke dalam buat lihat kondisi Kipli sekarang? Boleh, tapi mohon maaf ya, sesuai aturan rumah sakit untuk ruangan perawatan insentif, pasien tidak boleh dijenguk ramai-ramai. Maksimal hanya 2 orang yang boleh masuk ke dalam agar pasien tidak terkontaminasi dan suasana tetap tenang. Aduh dokter, mohon bantuan dan kebijaksanaannya banget dok. Bapaknya ini baru aja terbang jauh-jauh dari kampung. Pas dapat kabar kecelakaan, saya sama teman-teman dari awal urus laporannya ke polisi. Kalau bisa izinkan 3 orang yang masuk dok. Kasihan bapaknya kalau harus sendirian di dalam, biar ada yang dampingi. Ya sudah, khusus kali ini saya beri pengecualian, tapi tolong tetap jaga ketenangannya di dalam ya, jangan membuat kegaduhan. Wah, baik, terima kasih banyak dokter. Topik, kamu masuk aja bareng Om Danu sama Aziza. Saya Santo sama Citra nunggu di luar sini aja. Iya om, masuk aja dulu. Kita bertiga siap-siap di luar. Ayo, ayo. Kipli, ini bapak nak. Bapak udah sampai di Jakarta. Bangun nak, maafin bapak nggak bisa jaga kamu. Jangan bikin bapak takut kayak gini. Kipli, kamu dengar suara saya kan Kipli? Sabar ya pak, kata dokternya tadi kondisi Kipli udah mendingan. Topik, tuh matanya bergerak. Kipli, sadar nak. Kalian siapa? Saya ada di mana sekarang? Kipli, jangan bercanda deh. Ini saya Aziza. Aziza? Siapa Aziza? Kipli, lihat saya. Saya Topik, sahabat kamu dari kampung. Masa kamu nggak ingat saya? Terus ini Om Danu, bapak kandung kamu sendiri Kipli. Hah? Bapak? Saya punya bapak ya? Namanya siapa? Kenapa saya nggak ingat apa-apa? Ya Allah, kenapa anak bapak jadi begini? Topik, kenapa dia nggak kenal sama bapaknya sendiri? Buruan cepet panggil dokter Topik. Iya pak, iya saya panggil dokter sekarang. Alhamdulillah, tugas kita nyari dan ngabarin keluarga korban si Kipli udah beres. Bapaknya sama teman-temannya dari kampung udah sampai di RSUD. Syukurlah kalau gitu, berarti PR pertama kita udah tuntas. Tapi masalah utamanya kan belum beres nih bro, masih ada PR yang harus kita tuntaskan. Iya betul, sekarang PR selanjutnya yang paling berat, nyari tahu siapa pemilik dan pengemudi truk misterius yang Kipli tabrak itu. Ada apa Rino? Tiba-tiba ngajak ketemu. Nggak seperti biasanya. Gawat Pak Alex. Saya baru dapat kabar dari si Ajis, sopir truk kita. Hah? Ada apa dengan si Ajis? Truk itu kan baru jalan bawa muatan semalam. Truknya ditahan polisi Pak. Semalam truknya sempat mogok di pinggir jalan di daerah Palmera. Pas ditinggal si Ajis buat nyari montir, tahu-tahu ada motor Vespa yang menabrak bagian belakang truk itu dari belakang. Cuman kecelakaan kecil begitu. Ya tinggal urus aja sama polisi. Minta si Ajis datang dan bikin keterangan kalau truk lagi mogok dan diparkir paksa. Masalahnya, si Ajis takut diperiksa polisi Pak. Dia kabur karena takut dijadikan tersangka. Tapi bukan itu yang paling gawat Pak Alex. Hah? Maksudmu? Bukan soal kecelakaan atau anak Vespa itu yang bikin kita pusing Pak. Tapi truk itu kan atas nama PT milik Pak Broto. Aset yang selama ini kita kontrol bian-bian sehingga Pak Broto masuk penjara. Kampret.
kenapa bisa pakai truk atas nama perusahaan Broto? Aset kersisaian surat-suratnya lengkap cuman itu, Pak. Masalahnya, polisi pasti makin curiga kalau memeriksa berkas truk itu. Pak Broto kan sekarang lagi di dalam penjara gara-gara kasus barang tak larang dan kasus pembunuhan. Polisi pasti heran kok bisa pemilik perusahaan di dalam sel tapi mobil perusahaannya masih bebas beroperasi di jalanan. Apalagi di dalam bak truk itu. Goblok, kalau polisi geledah bak truk itu dan mendalami dokumen perusahaan bisnis barang terlarang kita, yang lain bisa ikut terbongkar. Polisi bisa mengendus kalau saya mengendalikan semua aset Broto dari luar. Iya, Pak, makanya saya langsung harap Bapak kita harus cari jalan keluar dan alasan yang logis sebelum polisi datang menggeledah truk itu, menginterogasi pihak perusahaan Pak Broto. Kita tidak boleh panik. Kita harus potong rantai hubungannya sebelum mengarah ke saya. Gimana rencananya, Pak? Siapkan surat perjanjian sewa menyewa palsu hari ini juga. Buat seolah-olah truk itu sudah dipindah tangankan atau disewakan ke pihak ketiga secara pribadi oleh oknum mantan karyawan Broto sebelum Broto ditangkap. Jadi, kalau polisi bertanya kenapa truknya masih jalan, alasannya jelas. Truk itu sedang disewa pihak lain dan perusahaan Broto sudah tidak bertanggung jawab atas operasionalnya. Paham, Pak, berarti kita korbankan satu nama buat mengaku sebagai penyewa. Nah, tepat. Cari orang bayaran buat mengaku sebagai penyewa. Dan pemilik muatan itu, kasih dia uang besar buat pasang badan. Siap, Pak. Topik, bagaimana keadaan Kipli di dalam? Kipli, kenapa Topik? Kita penasaran nih, dari tadi nunggu kabar di sini. Kipli sudah sadar. Alhamdulillah. Tapi kenapa muka kamu kayak panik begitu, Topik? Masalahnya si Kipli hilang ingatan. Hah? Hilang ingatan? Hah? Hilang ingatan? Ya Allah, maksud kamu amnesia, Topik? Iya, pas mata dia terbuka, dia kagak kenal sama siapa-siapa. Saya, Aziza, bahkan Om Danu, bapak kandungnya sendiri, ditepis sama dia. Dia malah nanya-nanya, kalian siapa? Dan tanya namanya sendiri siapa. Om Danu langsung panik setengah mati di dalam. Ini saya mau panggilkan dokter dulu. Aduh, ya Allah. Cobaan apa lagi ini? Kasian banget si Kipli sama Om Danu. Pantesan tadi dokternya bilang benturan di kepalanya keras banget. Ya udah Topik, cepat panggil dokternya sekarang. Jangan buang waktu. Iya, kalian tunggu di sini ya. Jagain Om Danu, siapa tahu dia butuh bantuan di dalam. Halo Mas Kipli, tenang dulu ya. Jangan dipaksakan kalau kepalanya terasa sakit. Mas Kipli bisa dengar suara saya. Coba tatap saya pelan-pelan. Yah, dengar dok. Tapi kepala saya rasanya mau pecah, sakit banget. Mereka semua siapa sebenarnya dok? Kenapa mereka panggil saya Kipli? Mas, tidak ingat siapa nama Mas sendiri? Nggak tahu dok, saya nggak tahu saya siapa. Saya ada di mana dan kenapa saya bisa ada di ruangan ini. Coba perhatikan Bapak di sebelah Mas ini. Apa Mas ingat pernah ketemu atau punya ingatan tentang beliau? Enggak dok, saya nggak kenal. Muka beliau kelihatan asing banget buat saya. Jujur, ini sungguh di luar prediksi kami. Maksudnya gimana dok? Bukannya tadi dokter bilang operasi dan kondisi fisiknya udah aman? Secara kondisi fisik dan organ vital, pendarahan di kepalanya memang berhasil kita tangani. Namun benturan keras saat kecelakaan kemarin ternyata berdampak langsung pada trauma saraf otak bagian memori. Pasien mengalami amnesia retrograd, hilang ingatan atas peristiwa dan identitas masa lalu. Terus, apa ingatan Kipli bisa balik lagi nggak, Dok? Atau dia bakal begini selamanya? Bisa balik, tapi butuh proses dan waktu yang tidak bisa dipastikan. Saraf otaknya butuh pemulihan. Pesan saya, tolong jangan dipaksakan atau memborbardir pasien dengan pertanyaan berat secara tiba-tiba, karena itu bisa membuat tekanan darahnya naik dan memicu migrain parah. Dokter, tolong jujur sama saya dok. Anak saya, Kipli, kira-kira kapan dia bisa diperbolehkan pulang dok? Pak, saya sangat memahami kepanikan dan kelelahan Bapak. Tapi untuk saat ini, Kipli belum memungkinkan untuk dibawa pulang dalam waktu dekat. Tapi kan tadi dokter bilang operasi kepalanya sudah selesai dan lukanya sudah aman dok. Kenapa belum bisa pulang dok? Secara pembedahan memang pendarahannya sudah ditangani Pak.
Tapi karena trauma benturan kerasnya menyebabkan amnesia ini, kondisi kejiwaan dan respons saraf otaknya masih sangat labil. Kita perlu melakukan observasi ketat selama beberapa hari ke depan di ruangan perawatan. Paling cepat, kira-kira berapa hari, Dok? Idealnya minimal 3 hari sampai 5 hari ke depan, tergantung perkembangan respons otaknya. Ya Allah, ya sudah kalau memang begitu, yang terbaik buat Kipli, Dok. Yang penting anak saya bisa sembuh total. Pilihan yang bijak, Pak. Nanti suster akan mengarahkan keluarga untuk mengurus administrasi dan jadwal rawat inapnya. Kalau begitu, saya permisi dulu ya. Tapi saya beneran nggak ngerti. Kenapa kepala saya sakit banget tiap nyobang ingat nama kalian. Saya ini sebenarnya siapa? Kenapa saya bisa ada di tempat kayak gini? Kipli, dengerin saya. Stop, nggak usah dipaksa mikir dulu sekarang. Tapi saya... Udah, nggak usah pusing. Kamu nggak usah mikirin apa-apa dulu. Kata dokter tadi, makin kamu paksain mikir, kepala kamu makin sakit. Yang penting sekarang kamu tenang, fokus istirahat biar badan kamu cepat pulih. Iya Kipli, soal ingatan kamu, nanti kita bantu pelan-pelan kalau kondisi kamu udah mendingan. Sekarang kamu istirahat aja dulu. Iya nak, Bapak ada di sini. Teman-teman kamu juga ada di luar jagain kamu. Kamu istirahat ya nak. Om, Zah, yuk kita keluar dulu biar Kipli sendirian istirahat di dalam. Selamat sore Pak, ada yang bisa kami bantu? Saya mau menjenguk tahanan bernama Broto. Oh, Pak Broto ya. Ayo masuk ikut saya. Gimana Topik? Dokter ngomong apaan di dalam? Si Kipli beneran kagak ingat kita sama sekali. Masa sama muka tampan saya ini dia lupa juga? Sempat-sempatnya kamu bercanda. Topik, jujur sama kita, keadaan si Kipli sebenarnya gimana? Terus kenapa tadi dokternya keluar sambil ngetik-ngetik berkas gitu? Aziza, Om, dokter bilang apa soal ingatan Kipli? Kata dokter, Kipli kena amnesia retrograd. Benturan di kepalanya keras banget pas kecelakaan kemarin. Jadi saraf memorinya kena trauma. Dia bener-bener kagak ingat siapa dirinya, kagak kenal siapa bapaknya. Ya Allah, berarti dia lupa total. Terus dia kagak nanya-nanya gitu pas lihat kalian. Dia sempat banyak-banyak dan pusing banget pas berusaha mikir. Tapi tadi langsung ditahan sama Topik. Katanya tak boleh dipaksa mikir dulu biar tekanan darahnya ndak naik. Terus sekarang si Kipli gimana di dalam Om Danu? Ya, Kipli udah mau tidur lagi. Tadi dipaksa istirahat sama Topik. Kata dokter, Kipli juga belum boleh pulang minimal 3 hari sampai 5 hari ke depan. Harus dirawat insentif di sini sampai kondisinya benar-benar stabil. Sabar ya Om, yang penting Kipli sudah melewati masa kritisnya dan nyawanya selamat. Soal inapan, pelan-pelan nanti kita bantu inapin lagi kalau dia sudah pulih. Bener kata Citra, yang penting tuh anak masih bernafas. Ya udah, sekarang rencana kita gimana ini? Masa kita semua numpuk begadang di lorong rumah sakit begini? Itu saya udah pikirin, kita nggak bisa semuanya nginap di sini. Oke, duduk dulu. Tumben kamu datang menjenguk Alex. Ada kabar penting apa soal bisnis kita di luar? Tenang Broto, bisnis utama kita masih berjalan lancar. Pengiriman barang ke wilayah barat minggu lalu tembus tanpa hambatan. Bagus, saya butuh kepastian itu. Tapi muka kamu kelihatan ada ganjalan. Jangan sembunyikan sesuatu dari saya. Ada sedikit masalah di lapangan kemarin. Salah satu truk engkel putih atas nama PT kamu kena masalah di Jalan Raya Palmera. Hah? Truk perusahaan saya? Kenapa bisa? Kan saya sudah bilang, setelah saya masuk ke sini, simpan dulu semua aset atas nama saya. Renault terdesak butuh armada tambahan buat angkut muatan kemarin. Tapi masalah utamanya bukan muatannya. Truk itu mogok di pinggir jalan dan ditabrak anak motor. Polisi sekarang menahan truk itu di Jakarta. Goblok.
Polisi pasti bakal melacak kepemilikan truk itu. Kalau mereka tahu truk itu milik perusahaan saya yang pemiliknya lagi mendekam di penjara gara-gara kasus barang haram, mereka bakal curiga kenapa perusahaan saya masih beroperasi. Makanya saya datang ke sini buat menenangkan kamu. Kamu pikir saya sebodoh itu? Semua jalur sudah saya amankan sebelum polisi mulai mengendus. Apa yang kamu sudah lakukan? Hari ini juga orang-orang saya sudah menyiapkan surat perjanjian sewa menyewa palsu bertanggal mundur. Kita buat skenario seolah-olah truk itu sudah kamu sewakan ke pihak ketiga secara pribadi sebelum kamu ditangkap. Jadi perusahaan kamu lepas tangan. Sopirnya gimana? Dia bakal bernyanyi di depan polisi kalau ditangkap? Sopir itu saya sudah suruh cabut keluar daerah. Polisi tidak bakal menemukan dia. Dan untuk penyewa palsu di dokumen itu, saya sudah siapkan orang bayaran buat pasang badan kalau polisi mulai banyak tanya. Bagus, kamu memang selalu punya cara, Alex. Pastikan polisi cuma menganggap ini kecelakaan lalu lintas biasa dan tidak mengobrak-abrik bisnis utama kita. Beres, kamu fokus saja jalani masa tahananmu di dalam. Urusan di luar biar saya yang kendalikan.